jangan takut kita punya Mahfud. Oke. Jangan gentar kita punya Ganjar. Mantap. Itu menjadi kunci buat saya untuk meneruskan membuat Luar biasa. So touching. So menyentuh. Saya langsung tidak hafal. Saya bukan penghafal yang baik gitu. Berjumpa lagi dengan kami di Bargama Podcast, Ismail dan Dimas. Serius dikit atuannya. Oh, Dimas. Ya gitu. Sekarang kita kedatangan tokoh seni Jawa Barat, budayawan. tokoh budaya Jawa Barat. Siapa Mas? Siapa? Coba perkenalkan diri. Kang Jae. Oke. Jangan Siap. Kakolot. Ya. Apa kabar Kang Jai? Oke, kabar baik. Kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik. Beliau yang Siap. wawancara. Dia terbiasa begitu dia mah. Oh iya. Heeh. Sopan ya. Jadi lagu yang kita dengarkan tadi ya itu adalah ciptaan Kang Jai. Ya. Dan full tracknya nanti juga akan ada di YouTube-nya Bargama dan juga bisa di streamingnya di Spotify, Juk dan media streaming seluruhnya. Oke. Judulnya apa itu Kang Jai? Ganjar ke urang. Nah, Luar biasa. So touching. So- menyentuh. Saya langsung nih mau milih Ganjar nih. Harapannya memang harus gitu. Ya. Bukan harapan, harus. harus. Oke. Kang Jai, Ya. boleh cerita tuh Kang Jai proses kreatifnya tuh sampai seperti itu Kang Jai? Sebenarnya proses kreatifnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama lah. Gitu. Proses kreatifnya tidak terlalu kreatif gitu maksudnya. Karena bukan orang kreatif. Jadi aku ketemu Pak Ganjar sebelum dia dikukuhkan ya sama partai Oh. di calon Capres. capres gitu kan. Ketemu di hotel, kita diundang ngobrol ngalor ngidur. Saya masih waktu itu belum terpesona lah. Urusan itu belum. Oke. Saya nanya beberapa hal juga dia menjawabnya belum, masih ngambang lah ya. Ya. Mungkin karena memang belum ditetapkan gitu ya. Ya. Setelah kemudian saya berpikir jangan ditetapkan itu. Nah kemudian setelah itu saya mikir-mikir bikin apa ya gitu. Tapi juga tidak kesampaian bikin itu, bikin lagu lah, bikin komik lah belum kesampaian. Akhirnya ketemu kedua kali. Oh udah. Oke. Ketemu kedua kali setelah itu. Setelah itu Ketemu lagi. Setelah pengukuhan. dia dikukuhkan. Oh, Dikukuhkan apa belum ya waktu ketemu di Saung Angklung Ujo. Apa udah Oke. dikukuhkan apa belum ya? Nah ketemu, saya lihat, saya ngobrol, saya amati gitu. Oh oke lah. Kayaknya berkat memang inilah pilihan hati saya gitu kan. Nah saya bikin lagu ini sebetulnya berkaca juga dari 2014-2019 Pilpres. Saya mendukung salah satu Paslon. dan kalah gitu kan. Dan di Jawa Barat ya terutama. Lasut lah di Jawa Barat. Akhirnya saya berpikir semoga dengan lagu ini bisa menjadi satu jalan menggugah masyarakat untuk memilih Pak Ganjar gitu kan. Akhirnya saya pilih dengan gimana sih pendekatannya? Oh dengan lirik berbahasa Sunda, lagunya juga nuansanya Sunda begitu. Pas banget. Liriknya juga Kang Jai ya? Lirik pertama saya bikin lirik gitu ya. Cuman kan saya juga bukan ahli liriknya. Saya coba lemparkan ke ahli sastra Sunda, Ceti waktu itu, Ceti RS, Dr. RS. Saya ngobrol sama Ceti nyungkeun di Pario, saya bilang minta diperiksa betul nggak. Akhirnya dilihat sama dia, ya hampir 25% lah dia ruah gitu. Ini kalau mau begini harus begini, kalau ini gini, ya udah mangga saya manut, saya ikut. Akhirnya jadilah lirik yang seperti sekarang. Yang sekarang ini gitu. Gitu. Boleh cerita nggak tuh Kang? Isi liriknya tuh. Nah liriknya tuh gini, saya juga jadi liriknya kira-kira gini, ti kulon jeung ti wetan
yuk orang pilih Ganjar babarengan. Jadi yang dari utara selatan kita sama-sama milih Ganjar. Oke. Yang dari Kaler jeung ti kidul pilih Ganjar ulah mumul. Jadi yang dari barat dan timur pun sama-sama jangan malas memilih Ganjar. Milih Ganjar ulah mumul gitu kan, jangan malas untuk memilih Ganjar. Yang muda anu sepuh anu aranom, yang muda sama yang tua gitu ya. Mari bersama-sama milih Ganjar. Hayu orang milih Ganjar. Laki perempuan wanuja oke jajaka. Hayu atuh milih Ganjar. Semuanya ya. Mari kita milih Ganjar gitu. Semua disapa lah. Semua Semua disapa. disapa. Terus ulah birek, ulah lali, milih Ganjar tong pahili. Jadi jangan sampai keliru. Kita milih Ganjar gitu kan. Ganjar, kalau Ganjar unggul, negara pasti lebih unggul lagi gitu. Negara akan terkenal gitu. Ya. Ganjar unggul, negara punjul. Ganjar menang, rakyat senang. Ganjar menang, rakyat pasti senang gitu kan. Maksudnya bukan senang karena kemenangan, tapi Makmur lah bagaimana gitu. kemakmuran dibangun oleh Ganjar gitu kan. Nah, masuk ke ref, Ganjar muga mawar harja. Jadi ini semacam doa gitu. Doa dari kita kalau dinyanyikan rame-rame kan. Ganjar akan membawa kemakmuran gitu. Ganjar muga mawa komara, keterkenalan gitu kan. Komara ya. Ganjar nungaping kebinekaan, dia yang mengawal kebinekaan gitu kan, dengan bangsa yang seperti ini. Ganjar yang paling pas yang akan mengawal kebinekaan gitu kan. Nah, Ganjar muga mawa sauyunan. Ganjar yang pasti akan mempererat kita gitu. Kita akan bergandeng tangan gitu ya. Yang Mempersatukan, mempererat kita sauyunan itu. Itu kira-kira dalam bahasa Indonesianya kurang lebih. Oke. Nanti bisa didengarkan. Ya, nanti dengerin tuh. Ya. Tapi bahasa Sunda tuh ada tingkatannya juga nggak? Maksudnya tuh ada kayak ke Jawa kan ada tuh. Ada bahasa Halo. Kromo inggil gitu. Ya, ya. Ada kromo injilnya juga ya? Ada. Oh. Ya, cuman kan itu kan pengaruh Mataram ya. Sesungguhnya tidak ada dalam bahasa Sunda itu undak-unduk ya. Jadi undak-unduk bahasa tuh Egaliter lah dasarnya mah. Sunda tuh egaliter. Jadi nggak ada tingkatan bahasa ke yang tua lebih ini, ke yang muda lebih nggak ada gitu. Artinya bahasa yang ada di lagu itu sebenarnya bahasa yang untuk tua, Tua, muda dan semua itu, Semuanya. itu bisa ya. bisa. Dan bahkan kemarin saya diprotes sama satu pensiunan penyanyi Cianjuran ya, nggak tahu ya pensiunan tapi masih nyanyi lah ya. Ini nggak bisa nih lirik bagian ini, saya lupa ya lirik bagian mana. Saya bilang ini lagu bukan untuk Cianjuran, saya bilang. Kalau memang untuk Cianjuran, karena formatnya Cianjuran itu lebih sedikit, Ada pakem-pakemnya. pakemnya Cianjuran. tertentu. Tapi ini saya mendekatkan diri kepada budaya pop. Ya. Ya. Sunda Yang ada lebih universal aja. Universal, yang luas gitu. Ya. Dan saya membuat lagu dengan berbahasa Sunda ini memang sesuai dengan keinginan dan harapan saya bahwa ini harus sampai kepada masyarakat Sunda, Jawa Barat dalam hal ini gitu. Ya. Gitu Kang. Ya ada pertanyaan intinya sebetulnya nih, Kang. Ini paslon kan ada 3 Ya. sebetulnya. Ya kan? Nah, dipilih. Kok lagunya buat Ganjar? Kenapa itu. Ganjar? Kenapa Ganjar itu, Kang? Kenapa Ganjar? Ya, saya tidak percaya dengan Prabowo. Oke. Karena saya sebagai salah satu mungkin ya orang yang mengalami masa Orde Baru, bagaimana membaca track record itu, saya tidak bisa mempercayai beliau untuk memimpin negara gitu. Oke. Track record, rekam jejak. Rekam. Ya, rekam jejaknya, apalagi peristiwa 98, penculikan dan lain sebagainya, sehingga naonan orang nyian lagu Jang Manehna yang pernah menyengsarakan saya dan teman-teman saya gitu kan. Oke. Dengan Anies mungkin kalau saya boleh cerita bagaimana dalam situasi dia di salah satu lembaga pendidikan ya. Ya. Dia melakukan satu tindakan yang menurut saya dan itu juga ada teman-teman saya di situ, di mana dia melakukan satu
apa sih namanya ya? Eh, dia mengambil yang bukan haknya dia gitu loh. Tindakan tidak terpuji. Lagi-lagi rekam jejak. Rekam jejak untuk menghalalkan supaya dia bisa memimpin lembaga pendidikan tersebut. Oke. Bagi saya itu nggak bisa gitu. Saya hanya menilai ini hitam putih, baik buruk gitu. Ya. Bukan Pak Ganjar baik semua gitu kan. Ya. Tentu saja sebagai manusia. Ada. Tapi ini kan menyangkut kepada halayak yang lebih banyak yang dirugikan. Kedua, ketika beliau juga menjadi gubernur DKI gitu kan, bagaimana dia melakukan satu tindakan politik identitas gitu. Apapun yang terjadi, buat saya yang yang hidup dengan toleransi yang lebih luas, itu bukan sebuah praktek baik yang harus saya turuti gitu. Makanya dia salah satu patron keburukan buat saya gitu untuk moderasi beragama. Gitu Kang. Clear? Oke. Clear banget itu. Rekam jejak, karakter Ya, berarti. Dan Ganjar di antara tiga itu adalah yang lebih baik begitu ya. Lebih baik buat saya gitu loh. Apalagi sekarang wakilnya juga kan Pak Mahfud. Pak Mahfud. Nah, ini Itu penguatan sekali. sangat-sangat menguatkan saya untuk untuk menjadi satu kekuatan mematenkan diri lah. Ya aing kadinya gitu lah. Kalau bahasa Sundanya, gua ke situ loh gitu. Ya. Kalau menurut Kang Jaya nih, kalau dilihat dari wakilnya, dari yang tiga, Pak Mahfud yang tetap yang terbaik di antara yang tiga cawapres. Ya iyalah. Ya iyalah ya. Ada rencana bikin lagu buat Pak Mahfud? Ada gitu ya. Kemarin sudah kita uji coba dengan nada-nada yang pendek gitu. Gimana bisa mencapai ini. Mungkin kalau ada waktu kesempatan saya ingin merekam itu lagi gitu. Karena ini akan lebih dengan bahasa Indonesia dan akan lebih masif orang yang menyanyikan lagu mantap. itu. Gitu. Jadi mengirim pesan-pesan visual maupun dari telinga untuk dibawa ke pikiran dan hati ya. Betul. Ya. Dan musik itu kan memiliki potensi untuk itu. Betul, setuju. Semoga pesan-pesan yang ada di situ membawa pesan-pesan itu ke hati masyarakat Jawa Barat paling. Betul. Dan untuk yang lagu Angan-angan saya ini, saya terkesan dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh teman-teman ya, bahwa jangan takut kita punya Mahfud. Oke. Jangan gentar kita punya Ganjar. Mantap. Itu menjadi kunci buat saya untuk meneruskan membuat lirik dan melanjutkannya, menerapkannya melodi untuk lirik tersebut gitu loh. Tunggu waktunya. Jangan takut kita punya Mahfud. Jangan gentar kita punya Ganjar. Gitu loh. Mari kita bergandeng tangan untuk meraih kemenangan. Gitu. Luar biasa, memang budaya ini lain ya. Oke, selanjutnya ini teknis. Berapa lama kemarin tuh durasi bikin lagunya ya? Kalau proses pembuatannya? Pembuatan secara personal gitu kan ya. Saya hanya membutuhkan waktu 2 hari lah ya. 2 hari. Karena dari idenya gitu kan? Dari dapat ide begini, saya tuangkan lirik, saya masukkan melodi gitu ya. Tapi saya sebelumnya juga menganalisa gitu, menganalisa lagu-lagu teh kumaha gitunya. Tapi juga ada ledekan-ledekan dari teman-teman gitunya. Nanti ledekannya. Jadi saya analisa, oh jadi harus gini, range nadanya harus begini gitu supaya ini lebih ini. Ya kebetulan memang saya belajar musik lahnya, jadi hal-hal yang secara keilmuan itu matematisnya saya pergunakan gitu kan. Nah itulah ledekan-ledekan itu keluar gitu. Maneh saya diajar analisis lagu-lagu barok, tiba-tiba nyenuk ya gitu kan. Nah itu mah biasalah. Maneh kan jago kontrapung, ada di dalam istilah musik tuh ada istilah kontrapung ya, ada kontra tuh lawan, pung tuh suara gitu kan. Maneh jagonya kontrapung tiba-tiba nyanyi itu naon, saya bilang nggak apa-apa lah. Justru di sini ada, saya bilang. Tapi ini kan aku bilang sih tidak terlalu banyak orang-orang yang betul-betul pengen mengangkat kesenian kita itu, dan kadang-kadang kesenian kita itu tidak berada di tempat yang pas kadang. Ya. Sehingga
infiltrasi kesenian luar tuh masuk ke kita jadi lebih masif. Kalau gue sepakat banget kalau seandainya ada lagi ya penerus-penerus Kang Jai ini. Betul. Yang Nah, di itu wilayah pertanyaan lain nanti juga gue mau nanya. Ah. Kalau bisa memang ada penerusnya Kang Jai. Kang Jai melakukan semacam kaderisasi nggak? Atau menularkan Virus. berbudaya sesuai dengan budaya kita itu? Kebetulan saya ada 2 komunitas ya. Saya punya yang satu memang lebih pada budaya secara lebih luas di luar musik. Yang satu memang lebih kepada musik. Saya ini lebih muda, artinya anak-anak saya lah. Saya bangun, saya ikut. Mereka sudah jadi komunitasnya. Saya masuk ke situ, saya coba berikan beberapa hal supaya ketika mereka melakukan tindakan dalam konteks kebudayaan musik khususnya gitu ya, itu tidak lupa dengan kulturnya sendiri. Nah itu, ya. Sehingga jadi saya ceritalah ya, di ruang itu ada studio rekaman, ada untuk gigs gitu ya. Tapi ada 1 slot seminggu dalam 1 hari untuk bagaimana Eksplorasi mengeksplorasi bahkan lebih dalam melakukan alih pengetahuan kepada yang lebih muda ya. Oh. Modelnya workshop gitu loh. Workshop ya. Itu yang dilakukan sehingga ada kecapi, ada kendang, ada suling dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Menarik saya bilang. Ya. Ini karena anak-anak muda seusia anak-anak saya gitu. Iya. Karena ada cerita bro, nggak salah di NTB itu, yang ada alat musik sasando, sasando, ya. atau apa, yang bisa maininnya cuma berapa orang aja lagi. Ya. Iya kan? Itu kan bahaya men. Dan itu alat musik tradisional kita. Ya. Ada alatnya, nggak ada yang bisa mainin. Itu kalau nggak sampai bener-bener nanti hilang, itu udah jadi kayak fosil dinosaurus. Iya, tuh. dari fosil men. Jadi fosil udah jadi tontonan aja. Selesai. Yang kalau lahir lagi generasi baru, ini apa nggak tahu. Ini gunanya apa? Nggak tahu kan. Iya. Dan itu kalau seandainya nggak kita jaga, nggak ini kan bisa ya terjadi seperti itu lewat aja. Persis seperti kalau kita amatin reliefnya Borobudur gitu kan. Di relief keberapa gitu, itu ada instrumen-instrumen yang dipahat di situ gitu. Ya. Kita nggak tahu instrumen apa gitu. Ya. Ada di mana gitu. Bunyinya seperti apa gitu kan. Ada modelnya instrumen di situ ya. Ada instrumen, ada alat tiup, mungkin suling. Iya. Ada alat Bentuknya beda itu. ada alat berdawai, mungkin Gitar atau kecapi. mungkin sape, Nah. mungkin apa gitu. Ya. Alat tiup itu satunya lagi mungkin keledi dari kayak seperti di Kalimantan. Ya. Kita nggak tahu gitu loh, itu apa. Waduh, sayang Itu sekali. kan ada upaya memang teman-teman yang mencoba melakukan pendekatan, jadi mereka bukan merevitalisasi ya, artinya memang menafsir itu kembali, membuat instrumen itu. Ya saya menghargai upaya itu walaupun memang belum 100% baik ya. Cuman upaya yang sudah dilakukan itu oke lah gitu. Iya. Terserah kemasannya masih populis. Mungkin memang itu pendekatannya supaya masyarakat bisa lebih paham gitu. Masyarakat terutama anak-anak muda. Betul. Karena anak-anak muda ini referensinya ditambah dengan teknologi media sosial dan segala macam ini kan sangat bombastis nih, yang masuk ke visual dan telinga mereka kan. Iya. Ketika kita nggak memberikan pilihan di kitanya, akhirnya ini terlupakan. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nggak, yang sedih tuh begini, kalau anak muda itu tidak aware, itu semua pengaruh itu akan benar-benar menggilas identitas kita kan. Ya. Nah, mungkin kita perlu masuk ke fase yang namanya bertahan. Gimana melestarikan itu sebenarnya kan terminologi untuk bertahan dari gempuran itu. Nah, saya sih sebenarnya, ini saya nanya nih Kang Jai nih, apakah mungkin saya punya mimpi atau punya harapan? Kita tuh gak cuma bertahan. Bisakah kita setelah bertahan kita masuk fase berikutnya, kita mewarnai justru. Jadi bukan hanya bertahan dari gempuran, tapi kita mewarnai itu kultur dunia itu, kita memberi warna. Dan kan kita nih adiluhung ya, agung ya sebenarnya kultur kita. Apakah mungkin Kang itu mimpi itu, atau mungkinkah mimpi itu kita titipkan ke
Generasi selanjutnya. Generasi Anak-anak selanjutnya muda. lewat itu tadi pemimpin yang kita ada Tentu. di lagu itu. Pak Ganjar misalnya, kita bisa nggak nih? Saya sebetulnya pengen jumpa dengan Pak Ganjar ya. Bagaimana nanti beliau bisa mencermati kebudayaan gitu. Yes. Bukan cuma melihat tapi bagaimana melakukan politik kebudayaan gitu. Karena begini, undang-undangnya sudah bagus nih. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Bayangkan, amanatnya itu pemajuan kebudayaan. Wah. Bukan kebudayaan lagi, undang-undang kebudayaan. Kalau kebudayaan berhenti kan. Berhenti. Ini pemajuan. Pemajuan. Ada perlindungan, pengembangan dan Spiritnya ada berarti. pemanfaatan. 3 amanat itu gitu. Nah, saya pengen menginfokan kepada Pak Ganjar bagaimana perlindungan kepada kebudayaan itu, Oke. bagaimana pemanfaatan Yes. dan bagaimana pengembangan gitu loh. Kebudayaan itu harus dikembangkan. Kita selalu libut Korea AI Korea. Tapi itu kan prosesnya 10-20 tahun yang lampau ketika Korea menyadari bahwa kebudayaannya bisa dieksplor, bisa menghasilkan devisa gitu. Itu yang saya bilang butuh politik kebudayaan untuk Setuju itu. dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Jadi bagaimana kita mengembangkan bahkan memanfaatkan kebudayaan itu untuk Ya. kepentingan hal yang banyak, untuk hal-hal yang baik gitu loh. Dan tentu selalu butuh kreativitas sehingga Tentu. persaingan dengan yang masuk dari luar itu juga terjadi gitu. Betul. Dan kadang-kadang ada juga beberapa di kesenian dan kebudayaan kita tuh terlalu kaku juga. Betul. Nah, Nggak mau Pakemnya begitu, harus begitu. Nah, itu dibutuhkan anak muda. Butuh kreativitas juga untuk sentuhannya seperti itu. karena kalau dikatakan ada pemanfaatan, bagaimana itu dimanfaatkan, bagaimana ditafsir, dikembangkan gitu kan. Ya. Jadi sehingga itu tidak menjadi satu wahana dan wacana yang kaku gitu kan. Ya. Jadi di dalam kesenian itu ada istilah alih wahana gitu kan. Oke. Bahkan di film pun adalah alih wahana. Jadi ini tradisi lisan gitu kan. Tradisi lisan yang secara turun temurun diberikan kepada anak. Seperti lagu kalau di Sunda itu ada ucang angge mulung muncang kaparangge. Ya, itu Nah, gitu kan. kecil, ya. Itu kan tradisi lisan. Ya, gitu. ya. Nah, bagaimana ini kemudian ditafsir, dikembangkan, dialihwahanakan menjadi sesuatu, misalkan band yang lebih terkenal, umpamanya di band coklat, band apapun, kita bisa menggunakan itu sebagai satu media komunikasi kekinian gitu kepada anak muda. Adopsi kesenian lama itu untuk dijadikan pola bentuk sekarang. Itu sebetulnya kan yang dilakukan Korea, sehingga kemudian TV ini bisa jadi produk Korea gitu kan, masuk ke kita. Handphone yang kita pegang ini kan produk Korea. Dan memang kalau kita bicara Korea itu masifnya kan minta Ya, ampun. betul. Dan semuanya itu saling Dan itu didesain gitu, Didesain. disengaja. By design. By design. By design. Ya itulah politik kebudayaan. Bahkan sekarang kalau kita lihat sepak bolanya, pelatihnya kan dari Korea. Dia saya yakin dia dengan sadar menempatkan pemain Indonesia di Korea gitu. Bukan apa, karena ketika kita menempatkan satu pemain Indonesia di Korea walaupun tidak main gitu kan, followernya banyak gitu kan. Nah itu menghasilkan devisa walaupun gitu itu kan. saling menguntungkan juga. Iya. Gimana itu saling menguntungkan juga. Iya. Terus untuk lagu Ganjar Keur Urang ini pendukungnya siapa aja itu, Kang Jai? Ini ada 2 orang murid saya, ya, laki dan perempuan. Mereka tidak mau disebutkan identitasnya gitu. Karena Pak, saya nggak mau ini. Oke, saya bilang, tapi saya akan menuliskan kamu sebagai ini bukan pencipta ya, pendukung ini sih. Wah, ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi ada 2 laki. Nggak mau lucu juga. Nah, dia Nggak mau terasosiasi dengan politik gitu. Ya saya harus menghargai dia ya. Oke. Dia Gen Z gitu. Tapi saya lihat potensinya bagus, suaranya oke gitu kan. Sehingga saya lihat Penyanyi itu ya. penyanyi lah gitulah. Tapi saya juga berusaha merayu dia untuk mencoba masuk dan
mau menyanyikannya di ruang-ruang publik gitu karena suaranya bagus banget gitu. Pas banget ya. Pas banget gitu, ya. sehingga orang tahu gitu loh bahwa oh ini dia yang menyanyikan gitu loh. Oke. Semoga ini lagunya bisa masuk ke semua orang. Betul. Tapi lagunya catchy sih, enak. Untuk TikTokan untuk itu mungkin dia anak muda bisa masuk lah. Masuk dari telinga dibawa ke pikiran dan hati. Ya. Untuk memilih pemimpin yang bakal memajukan budaya Indonesia. Indonesia. Nantinya Amin. jangan lupa di download tuh di media streaming yang Anda punya, apakah Spotify, iTunes, Juk dan segala macamnya. Setelah ini dan juga bisa dicek di YouTube-nya nanti. Udah ada klipnya ya. Klipnya siapa aja Kang yang jadi ini? Ya, kalau Clips memang kebetulan teman-teman mau in frame dan dia memang pendukung Pak Ganjar ya. Oke. Di situ ada sahabat saya Budi Dalton, Oke. Mantap. ada sahabat saya Kang Opik, kebetulan dia jadi salah satu calon anggota dewan gitu kan. Oke. Dia masuk di frame di scene itu, sehingga apa namanya ini menjadi satu yang lengkap gitu. Oke. Dan ada cerita yang menarik sebetulnya Mantap. di dalam proses lagu dan klips ini gitu. Ketika lagu ini harusnya saya ceritakan di awalnya. Ketika lagu ini saya tawarkan, yuk kita bikin lagu begini-begini, orang bilang enggak, belum ini, belum itu. Karena memang Pak Lurah memang waktu itu Belum jelas kemana. nggak jelas gitu kan. Tapi terus ada teman, oke lah, biaya produksi gue biayain, tapi Ada aja jalannya. saya nggak mau beli lagu itu. Saya tidak menjual lagu ini, saya bilang. Saya hanya mencoba kreativitas ini coba dituangkan dan kamu menghargai proses kreatif ini dengan membiayai ini. Oke. Jadilah gitu kan. Jadi lagu itu kemudian wah oke nih. Lu bikin versi ininya dong. Nanti sekalian klipnya gue. Wah, setelah jadi itu baru semua bermunculan. Ini itu biasa. Akhirnya jadilah versi yang terakhir ini yang ada rapnya, sampailah tawaran membuat klips gitu kan. Wah macam-macam lah. Sampai kemarin ada yang nawarin, lagu lu ditafsir dong jadi rock, bahkan apa namanya reggae. Pek wae lah tidak naon sebenarnya. Silakan lamun erek direkam mau berkreativitas memakai lagu itu silakan. Silakan. Mau direkam ulang boleh nggak untuknya? Insya Allah nanti kalau ada biaya saya bantu, saya bilang. Nah, jadi saya pernah uji coba juga tuh Kang. Ya. Saya uji coba satu band gitu, coba kita bikin ini iramanya seperti ini. Dia bilang, wah edan juga ya, lumayan juga nih. Gitu. Terus yang ini kita lagunya enak sih, notasinya akhirnya seru. Ada dua versi rock dan versi reggae yang mereka suka. Ayo Kong direkam. Kelah can baga duit. Oke. Demikianlah ya. Dan kita ke kesimpulan biasanya lu, Bro. Kesimpulan tadi sebenarnya. Tapi saya ulang lah. Kesimpulannya adalah teman-teman Ganjar ke Urang, dengarkanlah Ganjar ke Urang. Iya. Cari di YouTube Bargama antar ada kalau YouTube-nya. itu adalah. Jadi tujuannya bagaimana agar lagu itu bisa membawa ide tentang calon pemimpin kita supaya kita bisa dengarkan, dibawa ke hati dan pikiran agar teman-teman bisa memilih pemimpin yang lebih baik untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Oke, mantap ya. Terima kasih nih Kang. Terima kasih Kang Jai. Oke, non. Waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Dengan bintang tamu yang tentu semuanya seru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.